Oke, teman-teman selamat hari Minggu semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya dengan Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben ya. Pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik dan mungkin banyak yang teman-teman yang menanyakan atau banyak yang bertanya-tanya soal apa yang terjadi dalam perdagangan kemarin ya, hari Jumat ya, dan saya akan coba bahas keganasan Bandar Truwaran ya, dan juga yang menarik lagi adalah adanya saham dada yang tiba-tiba bangun ya, seperti itu. Saya akan coba bahas dari sisi saya ya, dari sisi saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan semoga berguna ya, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menganalisa, dan dari sini kita akan bisa mengerti ya teman-teman bahwa kalau kita mengerti tentang apa yang terjadi dalam market, alasannya kita beli dan jual itu kenapa, itu akan membuat kita mengalami yang namanya kenyamanan dalam bertransaksi ya, karena kita ngerti apa yang kita lakukan, kita tahu kita beli karena apa, kita jual karena apa, itu membuat rasa nyaman dalam trading kita dan itu akan memperbaiki psikologis kita ya. Oke, sebelumnya teman-teman saya ini ada sedikit teaser iklan untuk minggu depan. Kita akan mengadakan live YouTube bersama dengan Michael Yo ya. Michael Yo ini seorang swing trader ya, seperti itu. Teman-teman mungkin sudah kenal ya, dari dia juga aktif di salah satu sekuritas ya, seperti itu, menjadi analis di sana, seperti itu. Dan juga Mas Bekti Sutikna ya, tentu saja Mas Bekti sudah sangat terkenal sekali, di mana Mas Bekti adalah seorang scalper ya, master scalper kalau buat saya, scalper senior dengan dana yang cukup besar, dengan psikologis yang cukup kuat, dan kita bisa belajar bersama-sama ya. Dan juga dengan saya nanti saya akan menjembatani antara percakapan itu, dan kebetulan saya ini mixed breed antara swing trader dan scalper ya. Saya bisa melakukan keduanya, dan memang saya memiliki dua porto yang terpisah, di mana satu porto untuk scalping, satu porto untuk swing ya. Dan di sini kita akan membahas scalping versus swing ya. Ini menarik sekali karena teman-teman harus mengerti di mana plus minusnya semua, dan teman-teman cocok yang mana. Semuanya memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan, tentu saja ya, memiliki sedikit konsekuensi kalau saya bilang ya. Oke, kita akan belajar bersama dengan Michael dan Mas Bekti ya, seperti itu. Minggu depan 25 Juli jam jam 8 malam ya, seperti itu, live YouTube. Nanti link akan saya bagikan dalam Telegram PPC ya. Silakan teman-teman bergabung dalam Telegram PPC ya. Telegram PPC ini ada ini teman-teman ya. Di bawah teman-teman bisa lihat ya. Di join us itu ada Temi at para pencari cuan ya, itu Telegram PPC, seperti itu ya. Juga ada Instagramnya dan juga Facebooknya. Oke, yuk kita mulai pembahasan kita pada hari ini ya. Kita mulai pembahasan kita dengan judul keganasan Bandar Truwaran ya, jebakan bandarmologi dan saham dada, seperti itu ya. Kita mulai ya teman-teman, saya akan share screen seperti itu. Ya, oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Saya harap bisa berguna buat teman-teman. Silahkan kalau cocok teman-teman bagikan, share untuk teman-teman yang lain ya. Dan juga untuk YouTube ini ya teman-teman, saya bersyukur ada 15.000 subscriber ya sekarang ya teman-teman. Silahkan ya teman-teman, silahkan. Ini kita punya banyak video di sini ya, dan juga ini ada juga dengan Mas Bekti juga, ini ada juga dengan Michael ya, pertama kali 2 bulan yang lalu ya, seperti itu ya. Dan saya merasa akan sangat berguna sekali ya. Dan teman-teman juga yang pengen belajar soal waran ya, waran seperti itu, ini ada ya. Saya share soal cuan dada waran ya, seperti itu 4 bulan yang lalu ya, seperti itu ya. Teman-teman bisa untuk melengkapi pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi teman bisa dengerin semuanya di sini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ya, tadi saya ada di Instagram pribadi ya. Ini ada Instagram pribadi saya. Saya pakai nama Jalan-Jalan Murah karena itu pekerjaan saya yang lama, seperti itu ya. Dan saya membuat sebuah story ya, sebuah story di mana ini adalah story-nya ya. Jadi kita membahas soal waran ya. Dan saya akan memulai dengan pembahasan ini. Jadi kenapa saya mau mulai bahas soal waran? Karena kembali lagi dengan adanya pergerakan Truwaran yang seperti itu, saya pingin teman-teman di sini
yang mungkin nggak ngerti itu jadi ngerti, dan akhirnya teman-teman tidak terjebak ya, tidak terjebak, tidak apa ya, teman-teman bisa bisa enjoy ya, bisa enjoy untuk trading dengan pengetahuan yang benar ya, seperti itu ya. Oke, saya akan mulai. Jadi teman-teman kalau mau follow Instagram pribadi saya silahkan ya. Ini Instagramnya ya, seperti itu, dan ini juga ada link untuk PPC ya, seperti itu ya. Ada link untuk PPC, teman-teman bisa bergabung juga ya dalam PPC, seperti itu ya. Oke, saya kembali ke pembahasan kita. Ya, jadi ini yang akan saya bahas soal true ya. Jadi tadi saya yang ini saya ambil screenshot aja dari Instagram saya, bahwa apakah saya melakukan survei ya, apakah teman-teman ini ada yang trading waran ya. 43% menjawab pernah, dan 57% bilang nggak berani ya, nggak berani. Ya, jadi teman-teman mesti ngerti waran ini adalah sebuah instrumen yang cukup, menurut saya cukup high risk ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Dari pengalaman trading waran, lebih banyak mana antara profit atau loss? Dan ternyata mayoritas menjawab loss. Ya, 61% loss, hanya 39% yang menjawab profit. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutin ini ya. Nah, tahukah kalian bahwa satu, ya ini pengetahuan ya, pengetahuan aja silakan. Waran itu nggak kenal ARB. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman penasaran waran itu apa sih? Waran itu sebenarnya kupon ya, kupon yang diberikan secara gratis ya, sebagai pemanis dari saham IPO ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada saham yang IPO seperti kemarin ada MASB ya, saham yang baru yang barusan IPO itu ada warannya ya. Saya pribadi saya ikut MASB ya, saya dapat warannya ya, di mana persentasenya 1:1 waktu itu. Artinya ketika saya punya satu lot MASB dari IPO, saya mendapat satu lot warannya. Seperti itu. Ini pemanis sebenarnya. Dan waran ini adalah sebuah kupon ya, kupon yang diberikan ketika IPO atau ketika ada right issue. Tujuannya adalah menarik investor untuk menarik trader untuk mau membeli saham tersebut ya, untuk di right issue-nya atau di IPO-nya ya, seperti itu ya. Dan kupon ini ada masa berlakunya ya, dan masa berlakunya ini ada masa berlaku tertentu. Ada yang waran pendek ya, waran pendek itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ada waran panjang ya, sampai 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun ya, seperti itu. Ini ada ketentuannya ya. Dan waran ini bisa ditebus ya, kupon ini bisa ditebus untuk menukar ke induknya ya. Nanti ada ketentuannya semua, nanti akan saya jelaskan secara singkat aja ya. Lanjut ya. Jadi waran ini tapi bisa juga ditradingkan. Kalau teman-teman punya waran ya, saya waktu itu punya MASB waran, saya jual waran saya ya, saya jual ya, lumayan profitnya ya, karena dapat gratis ya, saya jual di harga di atas 1.000 waktu itu. Jadi lumayan profitnya kan, seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus ngerti bahwa waran ini nggak kenal HRB. Alias harga terendahnya 1. Artinya apa? Artinya kalau waran ini dari harga 500 ya, atau MASB misalnya, saya nggak ngerti MASB harganya berapa sekarang, misalnya anggap aja 1.000 atau 700. MASB waran ini bisa mendadak turun ke sampai 10. Karena apa? Waran ini nggak kenal ARB. Tentu saja kalau ada pemain besar yang berjualan secara masif di waran ini ya, maka harganya akan turun ya, karena ya seperti itu hukum dalam trading ya, ada penjual dan pembeli. Kalau penjualnya banyak sekali ya, pembelinya nggak bisa nampung, tentu saja harganya akan ambrol. Dan ingat, waran ini nggak kenal ARB ya. Kita ngerti ARB sekarang ya, di zaman pandemi ini ARB-nya minus 7%. Nah, waran ini nggak kenal. Artinya apa? Waran bisa turun sesuka hatinya ya, serendah-rendahnya ya, seperti itu. Yang kedua ya, waran ini bisa arah. Dulunya waran nggak bisa arah, artinya waran nggak punya batas atas, batas bawah. Tapi mulai tahun 2019 atau 2020 saya lupa, ada peraturan baru yang menetapkan bahwa waran ini bisa arah. Arahnya adalah 1 tik di bawah harga induknya. Misal seperti ini, saham MASB ya, harga induknya 3.000, maka warannya ini nggak bisa di atas 3.000. 1 tik di bawah 3.000 atau 2.990. Misal ada waran saham A seperti itu ya. Saham A ini sedang di harga 100, maka warannya nggak bisa lebih dari 100. Karena aturannya seperti itu, nggak boleh melebihi induk. Harus 1 tik di bawah induknya. Ini peraturan baru dari waran. Jadi waran ini ada arahnya ya, 1 tik di bawah induk, tapi nggak kenal ARB. Ini harus dimengerti dulu ya teman-teman ya. Yang ketiga, waran ini memiliki masa expired. Kalau expirednya hangus, ya expirednya sudah selesai seperti itu ya, maka uang kita akan hangus. Contoh, waran A, ya waran saham A, masa berlaku sampai 1 Juli 2021, misalnya seperti itu. Kalau teman-teman
sebelum 1 Juli 2021 belum jualan, maka ya nanti tanggal 2 ya setelah lewat, punya teman-teman akan jadi nol. Contoh, teman-teman punya waran A ini seharga 100.000, maka teman-teman akan kehilangan 100.000. Hilang, bersih. Tidak bisa ditukarkan lagi dan tidak bisa di-refund. Nggak bisa dijual lagi, karena apa? Sudah expired. Ini harus dimengerti ya teman-teman. Jadi hangus nol, jadi habis. Kalau teman-teman masuk di waran itu 100 juta, ya teman-teman akan kehilangan 100 juta. Ya, jadi ini yang mesti dimengerti dulu ya. Dan ini ada news dari CNBC ya. Di tanggal 5 Maret 2021, 11 waran bergerak liar, ada yang sehari terbang 380%. Ya, mungkin ini waktu itu sepertinya waktu dada waran ya naik sangat kencang sekali ya, seperti itu ya. Saya pribadi nanti akan saya tunjukkan ya. Saya profit dada waran sekitar ya 800 atau 900%, saya lupa ya, dari harga 3 sampai 40 seperti itu ya. Dan ada juga ya 16 Mei 2019, waduh, waran ini anjlok 96%, lalu terbang 1.700%. Ya, anjlok 96%, terbang sampai 1.700%. Nah, kenapa begitu ya? Jadi ada satu hal yang menarik lagi teman-teman, saya akan coba sebentar ya, saya akan sharekan sedikit juga. Saya tadi lupa copy. Saya akan share ke, oh ya, kenapa bisa anjlok 96% lalu terbang 1.700% ya? Kenapa bisa anjloknya 96% lalu terbang 1.700%? Ya, salah satunya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini saya ya sebentar. Nah, ini. Teman-teman harus ngerti ya, ini adalah salah satu perhitungan. Kalau sebuah saham atau waran turun 80%, maka untuk dia balik ke harga awal, ya misalnya ya, sudah turun 80% ya, minus 80% di hari Senin. Hari Selasa dia untuk balik ke harga awalnya, sebelum dia turun minus 80%, dia butuh naik 400%. Makanya bisa naik 1.700%. Ya. Karena apa? Untuk naik, itu butuh gain yang cukup gede. Misalnya contoh aja ya, dari harga 100 ke 10, itu butuh turun 90%. Ya, 100 ke 10 turun 90%. Tapi dari harga 10 ke harga 100, ya, itu butuh naik sekitar 1000%. Ya, butuh naik yang banyak. Seperti itu. Jadi, butuh naik 800% ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, 900%, maaf, 900%. Ya. Jadi, kalau dari 100 ke 10, itu butuh naik, 100 ke 10 itu butuh turun minus 90%. Kalau dari 10 ke 100, berarti butuh kenaikan yang lebih tinggi. Nggak cuma butuh kenaikan 90%, karena dari 10 ke kalau tambah 90% itu baru 19. Kalau 20 baru 100%. Ya, 20 100%, 30 200%, 40 300%, 50 400%, naik ke 60 500%, naik ke 70 60%, naik ke 80 700%, naik ke 90 800%, naik ke 100 900%. Ya, jadi butuh naik yang sangat masif. Inilah pentingnya teman-teman pasang stop loss juga ya. Jadi ini sekedar intermezzo ya. Jadi kita kembali ke soal waran tadi ya. Saya akan balik lagi ya. Jadi sebentar. Ya, tadi sampai di sini ya. Sampai di sini. Jadi teman-teman mesti mengerti inilah konsep dari waran ya. Jadi buat teman-teman nanti yang nggak ngerti soal waran mau bertanya lebih lanjut, silakan bergabung ke Telegram PPC ya. Kita diskusi di sana ya. Saya akan dan teman-teman akan teman-teman yang lebih tahu akan coba menjelaskan supaya teman-teman kita bisa belajar bersama. Itulah fungsinya sebuah komunitas ya. Oke, silakan join ke Telegram PPC, ada di link bawah ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, jadi waran ini memiliki volatilitas super tinggi. Dan menurut saya bisa setara dengan cryptocurrency. Karena apa? Di kripto juga nggak ada ARB. Kalau turun semena-mena. Ya. Kalau kripto yang koin micin atau koin gorengan ya seperti itu ya. Ya, bisa turunnya semena-mena. Ya, bisa dari 1.000 turun ke 100. Ya, bisa dari 100 naik ke 1.000 dan lain sebagainya ya. Pemahaman ini wajib diketahui sebelum teman-teman memutuskan untuk trading di waran. Ya. Dan Jumat 19 Juli kita dihebohkan dengan penurunan dari true waran yang sangat tajam. Ya. Padahal induknya ini relatif nggak kemana-mana teman-teman.
ya. Nanti saya coba sharekan ya, induknya ini nggak kemana-mana, tapi apa ya, Trubaran ini turunnya sangat tajam. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pergerakan induknya. Induknya ini memang sempat naik ya teman-teman ya. Memang sempat naik cukup kencang ya. Sempat naik ke harga ini ya. Sempat naik ke ini 520 ya kira-kira ya, 520 ya, seperti itu, naik ke 520, spike di awal sesi seperti itu ke 520, kemudian dia turun ke 470 ya di sini ya, kemudian naik lagi ya ke 500, dia balik lagi ke 470 ya ARB, kemudian dia naik lagi dan akhirnya dia stabil di harga 474. Closingnya di harga segitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu volatil, nggak ARB sebenarnya ya, nggak ARB. Dan pagi juga nanti kita lihat ini kan jam 10-an ya, jam 10-an dia turun ke ARB ya. Apa ya? Sebenarnya wajar ya dalam arti karena masih di harga 474 ya, belum terlalu belum terlalu kronis menurut saya penurunannya, dan ya masih ya ini kan saham true teman-teman, ngerti ini saham gorengan ya. Saham gorengan dengan bandar yang juga semaunya menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tapi Warantru ini ya mendadak dibanting dan bergerak liar ya, dan bergerak liar seperti itu ya. Kenapa saya bilang dia bergerak liar ya? Dia bergerak liar karena 3 jam awal dari 248 dia drop ke 10. Ya, drop ke 10. Nanti kita akan lihat chartnya ya. Artinya penurunan sebesar 96% dari harga tertinggi ke terendahnya. Ya, seperti itu. Saya akan coba liatin ya chartnya Trubaran seperti apa sih ya. Ini chartnya Trubaran. Dia naik ke ini ya, 248 tertingginya, dan kemudian dia terendah menyentuh 10 ya. Dia turun dari titik tertinggi ini jam 9.28 sampai titik terendahnya itu di 11.23. Artinya butuh waktu 2 jam sebenarnya ya. 2 jam aja. Ya, 2 jam aja. Karena jam 9.28 ini 11.23. Ya, seperti itu. Butuh waktu kurang dari 2 jam untuk dia turun minus 96%. Inilah waran, teman-teman. Jadi teman-teman harus ngerti, ini resikonya main waran. Ya, resikonya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, saya bikin survei juga. Seberapa besar yang loss di waran, di Trubaran? 51% jawab cuan, 49% menjawab loss. Ya, seperti itu ya. Ternyata hampir 50-50. Ya, hampir 50-50. Nah, ini adalah data dari True ya, saham True ketika IPO seperti itu. Ketika IPO dia IPO di tanggal 10 ya, 10 Juni ya, belum lama, 1 bulan yang lalu kira-kira. Dengan IPO-nya 100, underwriter-nya adalah UUB Kayan dan Adimitra ya, share registrasinya. Ya, artinya UUB Kayan ini broker, namanya kodenya AI ya, seperti itu ya. Broker AI. Ya, kita lihat ya. Dan ini di dalam shareholder-nya ada PT Perintis Trinity Property. Ya. Ini juga listing di dalam bursa kita kenal dengan nama TRIN, saham TRIN. Ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah perkenalan dari profilnya True ya, seperti itu True. Jadi underwriter-nya AI ya, kemudian ada pemilik dari ini ya, Perintis Trinity ya. Kemudian ini juga profilnya Trin ya, Perintis Trinity ini profilnya ya, underwriter-nya ada Mirai di dalamnya ya, ada Mirai di dalamnya. Seperti itu, dan juga Royal Investium Sekuritas. Ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah profilnya. Kemudian kinerja saham Trin bagaimana sebenarnya? Kan ya hampir mirip nih, karena yang punya sama, mungkin juga bandarnya juga mirip-mirip ya. Kita lihat performanya ya selama setahun ya, dia sekarang dalam posisi ya dekat harga terendahnya ya. Terendahnya 130 nih. Ya, all time 130, sekarang harga 135 ya. Jadi saham ini sebenarnya performanya nggak bagus. Ya, nggak bagus. Bandarnya murni jualan ya, murni jualan. Tidak di-maintain ya. Ini kita lihat dalam 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun ya dia turun minus 50% setahun ya. Jadi performanya nggak terlalu bagus-bagus banget ya. Dan ya inilah yang perlu diketahui soal Trin dan True ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah profil dari Trubaran
Nah, ini yang teman-teman mesti ngerti nih, ya. Jadi yang tadi saya bilang ada masa expirednya dan lain sebagainya ya. Ya, harga tebusnya itu 125. Rasionya 1:1. Artinya kalau teman-teman dapat IPO di True, beli waktu IPO ya, teman-teman misalnya dapat 100 lot, maka teman-teman punya badan terus banyak 100. 1:1. Starting tradingnya ketika listing 10 Juni ya, 10 Juni tahun 2021. Masa berlakunya ini 4 Juni 2024. Ini harus dimengerti. Jadi yang tadi saya bilang ada expirednya. Ketika tradingnya selesai, ya 4 Juni itu selesai, maka tanggal 5 Juni ya ke atas, 5 Juni 2024, teman-teman nggak akan bisa jualan. Kalau misal masih punya warannya True. Ini harus dimengerti. Kalau teman-teman mau nebus, ini harus bayar 125. Misalnya teman-teman punya 10 saham waran. Ya, di harga 60 misalnya, ya. Teman-teman kalau mau menjadikan itu ke induknya, ya. Teman-teman satu lotnya harus menambah Rp125. Artinya modal teman-teman berarti 125 tambah 60. Seperti itu. Nah, mulai bisa nebus itu tanggal 10 Desember. Selesai nebusnya tanggal segini. Ya, mulai bisa nebus tanggal 10 Desember. Masih lama. Jadi kalau ada yang berpikir, wah nebusnya kan 125, sekarang barannya terus 15 nih. Kalau saya nebus kan 15 tambah 125 saya profit. Ya kan? Karena sekarang harganya masih 474. Jangan lupa tapi nebusnya mulai bulan Desember. Kita nggak pernah ngerti True ini bulan Desember harganya berapa. Seperti itu ya. Kalau sampai True itu di bulan Desember harganya di bawah dari 125, maka teman-teman rugi. Misalnya teman-teman punya di harga 15 tadi. 15 tambah 125. 125 ditambah 15. Ya kan? 140 harganya. Nah, kalau sampai True-nya itu di bawah harga 140, teman-teman rugi. Apalagi kalau True-nya di bawah harga 100. Rugi gede. Ya kan? Contoh kalau seandainya True ini turun ke harga 5. Ya. Ya berarti kalau teman-teman dapat harga 130 kan? Tapi kalau induknya ini, True-nya ini nongkrong di bawah 100. Rugi teman-teman. Ya, paham ya? Jadi paham, ini adalah pengertiannya. Jadi jangan terjebak, wah karena ini nebusnya 120 harganya 474, saya mau beli True Haran. Tunggu dulu. Nebusnya masih lama. 10 Desember 2021. Kita nggak pernah ngerti ini True Haran 10 Desember 2021 harganya berapa. Makanya tadi kenapa saya memberikan perbandingan saham Trin. Saham Trin aja, kita kembali ke saham Trin ya, coba ya. Saya ini kembali dulu ke saham Trin. Saham Trin itu waktu IPO, ya ini profilnya saham Trin ya teman-teman ya. Profil saham Trin waktu IPO harga 200. Sekarang 135. Harganya di bawah harga IPO. Ya, harga di bawah harga IPO. Ya, ingat itu ya teman-teman. Jadi saya berandai-andai aja karena kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi di Desember, tapi karena ya shareholdernya punyanya Trin, bisa aja bandarnya juga mirip-mirip. Jadi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan di situ ya. Sedangkan sedangkan True itu IPO di harga 100. Sekarang 474 memang. Tapi masih panjang perjalanan. Ya. Perjalanannya masih sangat panjang dan nebusnya ini masih 10 Desember 2021. Ya. Ingat, kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Ya, seperti itu ya. Makanya sebelum teman-teman memutuskan untuk menebus dan lain sebagainya, saya mau borong barannya karena apa? Karena nebusnya 125, sekarang 474. Tunggu dulu. Karena masih lama ya. Jadi ini yang jadi pertimbangan buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemarin itu dihebohkan penurunan yang sangat tajam teman-teman. Ini screenshot dikirimin teman saya. Saya pribadi waktu itu saya nggak ngerti kalau True Haran itu drop. Karena apa? Saya nggak bermain di situ, saya sedang main di saham lain, ya saya sedang mantau saham lain, saya sedang awal grup PPC seperti itu ya. Dan teman-teman, ada satu teman kirim ke saya di jeda sesi 1, True Haran drop loh.
Yang jualan di dalam Broksumnya itu, ini sesi 1 ya, Broksum sesi 1 ya. Itu dia jualan 4,9 miliar ya, minus 4,9 miliar dengan average 24,8. Ya ini mungkin nggak jelas, ini 24,8 average jualnya. Ya. Dan total jualan 4,9 billion atau miliar ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya dari Broksum ini kita bisa lihat bahwa jelas bahwa YP ini adalah bandarnya. Karena apa? Yang jualan yang lain ini cuma AN kecil-kecil, AN, MU dan TP. Tapi YP ini gila-gilaan jualnya. Kita bandingkan ya dengan pembelinya ya. PD ini cuma bisa beli 800 juta, di average 23, kemudian CC 788 juta, NI 774 juta, DH 357 juta, SQ, YB, EP ya, seperti itu dan lain sebagainya ya. Average-nya juga segini. Artinya apa? Saya tadi bilang ya, kalau ada penjual yang sangat masif, nggak ada yang kuat nampung, maka harganya bakal drop. Dan teman-teman mesti ngerti, kalau yang jualan bandar atau yang punya barang, tidak akan ada orang yang bisa nampung jualannya bandar. Kecuali ada institusi lain yang mau masuk ke perusahaan itu, bisa aja ada take over seperti itu ya. Tapi kalau retail yang nampung, jangan harap bisa kuat. Ya, ini pengertian juga. Ini teman harus mengerti ya. Jangan harap bisa kuat ya. Jadi ini adalah Broksumnya si Trubaran di akhir sesi 1. Kita lihat chartnya ya teman-teman ya. Kita lihat chartnya. Ini chart 1 menitan ya. Dia dibawa naik ke atas ya seperti itu. Kemudian dibanting nih. Volumenya nggak terlalu gede-gede ya, nggak terlalu gede-gede. Mendadak besar itu ada di jam 11 ya. Jam 11 ini di sini mulai besar nih. Jam 11 ya. 11 7 menit awal besar, kemudian jam 11 18 itu sangat besar sekali volumenya ya. Jualan masif ini sangat besar sekali ya dan lain sebagainya. Saya sempat ini masih ada data recordnya ya, karena itu kebetulan ada data recordnya. Saya buka ya. Saya pakai satu sekuritas seperti itu, saya pakai Mirai ini ya, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman, ini kan ada jamnya ya. Kita bisa lihat siapa yang beli, siapa yang jual. Teman-teman mesti lihat, ini ketika dia di jam 9.58 ya. Saya coba lihat ini ya. Saya coba scrolling dulu ya. Ini kita lihat harganya nggak terlalu tidak terlalu liquid ya. Kita lihat saya lihat di sini aja. Ya, ini ya di harga 195 ya. Seperti itu mendadak dia turun ya. Dia turun dan tiba-tiba lompat turunnya 195 seperti 194 ya, 192, 190, 187 dan mendadak nggak liquid ini. Dan yang jualan semua YP. Ya, rata-rata ini YP yang ngebanting ya. Kita lihat ya 180 dari 180 173 mendadak, kemudian 172, 171, 170. Artinya nggak ada likuiditas ya awalnya ya. Kemudian dia sempat naik lagi ya, ya. Ini YP yang beli satu-satu, ingat teman-teman, ini adalah pancingan. Satu lot ini pancingan ya supaya rame di running trade ya, seperti itu ya. Pancingan ya 180 dibanting lagi. Yang ngebanting siapa? YP lagi ya. YP lagi, sellernya YP lagi. YP buang ya, terus 165, tiba-tiba jadi 150 ya. Mendadak, kemudian dia naik. Yang naikin siapa? YP lagi. Satu lot. Karena nggak liquid pasti itu waktu itu. Ya. Udah YP naikin lagi. Kemudian dia jualan lagi. Ya, YP jualan lagi, terus jual ya, seller semua 150 ya, 149, 140, 130 ya, jualan terus 120, 110 ya. Ini nggak liquid banget ini. Kita lihat lompat-lompat ya, 120, 112. Ya, ini hati-hati dengan saham-saham yang nggak liquid. Jangan trading di saham yang nggak liquid karena apa? Kalau sampai diguyur teman-teman nggak bisa keluar ya. Ini nggak liquid banget. Dan ini YP guyur terus nih. Ya, YP jualan terus, kita lihat jualan terus ya. Ini sempat balik lagi 123 ya. Sampai 123, kemudian diguyur YP lagi. Ya, diguyur terus ya dan lain sebagainya ya. Kita lihat volume mulai keluar di jam 11 ya. Kita lihat ini YP jualan terus nih ya. YP jualan terus. Kalau teman-teman punya Mirai bisa di scrolling ya. Kalau sempat ini saya cukup banyak waktu untuk scrolling ya dari awal sampai akhir ya. Makanya bisa sampai jam 9 tadi ya. Saya bisa ketemu ya. Ini sampai jam 9 ya dari awal trading ya. Karena saya scrolling cukup lama ini. Ya, kemudian kita lihat jam 11 nih. Ini mulai keluar volumenya. Ya, ini sudah. Nah, ini teman-teman. Nih ya, lihat ini YP jual. Tiba-tiba
ya, ada pembeli. Mulai ada pembeli, ya. Coba kita lihat dulu sebelumnya mungkin di harga 50 ya, di harga 50 apa ada buyer ya. Oh, ada buyer teman-teman ya. Di harga 70 ya. Ini ada buyer. Yang buyer adalah YP yang jualan KK ya. Seperti itu, tapi cuma 5.000-5.000-an ya. Jadi bisa jadi ini YP yang sama, bisa jadi YP yang berbeda ya. Mereka borong lagi, beli lagi nih, apa YP. YP beli lagi ya, seperti itu. Kemudian dibanting lagi setelah itu, dibanting masif ya. Dibanting ya, turun terus di jam 11 tadi mulai keluar volume ya. Tadi kita lihat ada volume gede ya. Ya, ini ada volume ya. Mulai keluar volume ya. Kemudian YP-nya jualan terus ini. Ya, YP jual terus ya. Ini YP jual. Kita nggak tahu nih YP yang sama atau yang beda, tapi yang saya ngerti YP-nya masih jualan ya. YP-nya jualan terus dan terus ya. Dan apa ya? Nanti kita akan bahas siapakah YP ini. Jadi ini saya terusin dulu ya. Jadi ini YP jualan terus ya, YP jualan terus ya. Dan volumenya mulai gede-gede nih jualannya ya. Mulai gede-gede ini ada kakak jualan juga ya, seperti itu ya. Ya ini mulai gede-gede volumenya ya. Ada ini jam 11.04 ini lebih gede lagi ya. Tiba-tiba ada yang beli 20.000 lot ya, tiba-tiba ada yang beli 37.000 lot ya, YP beli lagi, atau mungkin YP yang berbeda kita nggak pernah ngerti, atau kalau ini Mas Bekti juga kita nggak pernah ngerti ya, karena ini murni dari Broksum aja, data Broksum aja ya. Intinya adalah YP ada yang beli banyak ini, seperti itu ya. Tapi pada dasarnya sellernya adalah YP ya, karena begitu YP di sini tadi ya kita lihat nih ada yang beli ya, YP beli ya, ini Mirasikodas beli. Kemudian mendadak YP jualan lagi. Dan jualannya ini gede-gede ya. Kita lihat ya jualannya gede-gede nih volumenya ya. Semakin gede nih. Tuh ya, 30.000 dan lain sebagainya, ini gede-gede sekali. Guyuran ya, saya bilang ini guyuran. Karena sampai 30.000 lot ya. Sekali jual, sekali buang barang 30.000 lot. 30.000 lot kalau di harga 20 itu berapa itu ya? 20 kali 30.000, 600.000 kalikan 60 juta. Ya, 60 juta. Sekali buang 60 juta. Ya, 60 juta rupiah sekali buang ya. Ya ini YP masih buang dan lain sebagainya ya, teman-teman. Dan nanti keluar lagi volume yang paling gede itu keluar lagi volume di sini. Kita lihat di menit 11.18 ya. Kita lihat 11.18 ada apa? 11.18. Ya, ini 11.18 nih. Mendadak YC jualan juga ya. Kita lihat ini YP masih jualan terus ya. Volumenya memang gede banget di sini ya. Ya, YP jualan terus ya. Masif sekali jualannya ya. Guyur ya, ini jualannya per 10.000 jualannya. Sekali buang 10.000 lot. Ya, 10.000 terus. Ini makanya volumenya besar sekali. Dan ini di harga 11 sudah. Sudah menyentuh harga terendahnya ya. Kemudian dia mantul dan lain sebagainya ya. Tapi teman-teman mesti ngerti ya. Jadi YP ini berjualan masif intinya. Nah, kita lanjut lagi ke viewer saya ini. Nah, ini saya mendapatkan, saya nggak ngerti ini dari mana, ya. Tapi ada seorang teman kirim, ya, ada sebuah channel, ya. Karena ini channel kita lihat ada matanya, ada 125 orang yang melihat di jam 10. Badan YP lagi jualan 50-60 sikat aja. Mungkin bisa jadi ini salah satu grup premium atau saya nggak ngerti juga. Intinya menginstruksikan YP lagi jualan ini. YP identik dengan retail. 50-60 sikat. Ya, di jam 10. Ya, jam 10 lebih 6 nih instruksinya. Kita lihat jam 10 lebih 6. Ini harganya masih di 80-an ya. 50-60 sikat ya, 50-60 di sini ya. Jadi ini mungkin ada yang beli nih ya, disikat ya ini ya, mungkin grup itu atau channel itu nyikat ya. Naik ya, kemudian dibanting masif ya. Dan bayangin aja teman-teman. Jika teman-teman nggak ngerti soal pengertian waran sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya, saya nggak ngerti ini siapa ya, seperti itu, dan saya nggak mau cari tahu. Seandainya ini orangnya beli 50 atau 60, dan kemudian diguyur masif, nggak bisa keluar, ya, dan harganya sampai ke 20, bayangin nggak usah jauh-jauh, 50 ke 40 aja. Itu loss-nya berapa coba? Ya, itu sudah loss 20%. Artinya apa? Kalau punya 100 juta, beli 100 juta, loss 20%. Minus 20 juta. Kalau beli 100 juta. Kalau bisa jual di harga 40. Kalau nggak bisa, kalau dia sampai jualnya di harga 25, dia minus 50%. Uangnya tinggal 50 juta.
Ya, tadi volume keluar di harga 20-23. Ya, berarti kesimpulannya kalau memang beli di 50 dan memang mau jualan ya, dia belinya dalam jumlah besar, misalnya beli 500 juta. Dia mau jualan ya dia kehilangan uang 250 juta kira-kira. Ya, seperti itu. Jadi, hati-hati sekali. Ya, pengertiannya harus benar dulu soal barang ya. Jadi semoga grup ini nggak beli banyak ya di Trubaran ya, karena ya perintahnya gini ya, YP lagi jualan sikat aja, dan ternyata disikat YP beneran sampai ke harga terendahnya di 10 ya, seperti itu. Nah, ini adalah broksum dari Trubaran di akhir sesi. YP bisa berjualan 7 miliar di average 20 ya. YP jualan 7 miliar. Ini jelas sekali. Karena 7 miliar kemudian bawahnya cuma 280 juta. Jomplang sekali. Artinya apa? Artinya bandarnya itu pakai broker YP untuk berjualan. Seperti itu. Ya. Sedangkan yang beli yang paling banyak CC di 1,4 miliar di average 17. Artinya CC ini kalau di total ya, CC ini nyangkut karena sekarang 15, apalagi kakak ini nyangkut di harga 22 ya, seperti itu ya. Jadi itulah kenyataannya di dalam broksum ya. Jadi YP ini jualan masif seperti itu ya. Kita terusin lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, barangnya YP ini dari mana? Barangnya YP dari mana? Yuk kita coba cari ya. Saya penasaran nih, memang saya juga penasaran barangnya YP dari mana. Ya, kemudian kita kembali ke awal ya. Trubaran ini underwriter-nya UOB Kaihan, AI. YP nggak ada, YP nggak ada. Tapi jangan lupa, ya satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa di Trin itu underwriter-nya YP. Jadi bisa jadi ada afiliasi antara YP dan Trin dan Tru ada afiliasi. Saya merasa mungkin ada ya. Ini nggak ngerti, nggak bisa dibuktikan, tapi mungkin cocokmologi. Tapi ya ini sekedar pengetahuan aja. Ya, underwriter-nya Trin itu YP, ya. Sedangkan Tru underwriter-nya adalah AI, ya seperti itu ya. Nah, jadi YP ini siapa? Saya akan coba melihat ya, dari 10 Juni sampai perdagangan 15 Juli sebelum dibanting ya, tanggal di 16 itu ya. Ini di induknya tidak ada pembelian atau penjualan dari YP, ya. Dan YP juga nggak kelihatan nih di sini nih, ya. Biasanya YP itu kan nomor 1 ya, di buyer atau di seller ya, paling enggak kan. Ini cuma PD, XC, CC, SU, NI, KK, YJ, dan lain sebagainya. Ya, 6 broker terakhir broker retail ya. 6 broker terakhir broker retail ya, jelas sekali ini broker retail ya. Ini broker retail, seperti itu. Yang beli, ini semua ini adalah broker bandarnya. Broker bandar nih, IN, HD, SA, AI, XA, LS, YU ya. Seperti itu ya. Dan jualan yang paling gede IN. IN jualan 1 miliar di harga 237. Artinya jualan di awal-awal mungkin ya, seperti itu ya. Sedangkan PD ini nyangkut di 459 ya. Nyangkut di pucuk seperti itu ya. Nyangkut di atas. Tapi ya, so far harganya masih 474. Ya, PD masih profit. Tapi ini harga tinggi ya, karena IPO di harga 100 seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lihat lagi ya. YP-nya di induknya, YP di induk ya, di induknya Tru itu muncul di paling bawah. Ya. Muncul di paling bawah. Artinya apa? Artinya YP ini ikut jualan banyak. Karena kalau ini kan saya kan net ya. Karena kalau saya buat ke value ya, saya lupa screenshot, saya buat ke value, itu YP ada paling top buyer juga, tapi juga dia juga top seller. Artinya, tapi buyer sama sellernya lebih gede sellernya, makanya dia keluar di paling bawah, ya, di paling bawah dengan average 537 dengan net sell-nya di 814 juta. Jadi YP ikut berjualan. Itu makanya YP nggak keluar dalam top buyer ya, top net buy, karena YP-nya jualan. Ada jualan. Artinya apa? Yang tadi saya ngomong. Artinya YP ini juga dipakai bandar di Tru untuk berjualan. Ya, seperti itu. Yuk kita lanjut lagi. Ini Trubaran. Trubaran dari tanggal listing sampai sebelum dibanting ya. Net buy-nya YP. Ya, ini biasa. Kalau net buy YP itu sudah biasa karena YP memang nomor 1 ya, sekuritas yang paling ramai dengan retail. YP beli di average 230 900 juta ya. Kemudian ada KK di 196, ada NI, ada LG dan lain sebagainya. Penjualnya adalah INHD, SA, AI, YU dan kawan-kawan. Ini penjualnya masih sama dengan yang tadi. Yang ini ya, INHD, SA, AI, XA ya. INHD, SA, AI, XA
ya. Ini juga INHD SAAI YU ya, XA-nya di sini. Artinya apa? YP belum berjualan ya. Dan YP itu beli. Belinya cuman 925 juta. Pertanyaannya, YP bisa jualan tadi sampai 7 miliar itu dari mana? Nah, inilah yang mau saya bahas. Ini adalah salah satu kelemahan dari Broxum. Artinya apa? Ini nggak bisa dibuktikan karena nggak ada datanya. Tapi sangat mungkin sekali terjadi yang namanya tukeran portofolio sekuritas. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya punya akun YP ya. Saya punya akun YP dan saya misalnya beli saham. Contohnya saham A gitu ya. Saham A saya punya misalnya 500 juta. Ya, di average 70. Kalau saya mau tukeran porto, saya punya sekuritas KK ya. Saya mau jual pakai KK bisa. Saya tinggal hubungi sekuritas KK. Saya mau pindah porto nih. Porto saya mau pindah dari YP ke KK. Saya pindah. Butuh waktu mungkin 2-3 hari ya. Bayarnya juga kalau nggak salah cuma 25.000 sampai 35.000 ya satu kali transaksi untuk perpindahan itu. Saya pindah 500 juta. Pindah. Ya, saham A dari YP saya pindah ke KK. Ya. YP saya punya 500 juta, saya pindah ke KK 500 juta. Kemudian saya bisa jualan pakai KK. Nah, salah satu kelemahan dari broker summary itu, dia tidak bisa mendeteksi itu. YP-nya misalnya saya beli YP ya, saya borong YP. Misalnya aja saham A saya borong di YP 7 miliar ya. Keluar nih, net buy-nya YP 7 miliar. Seperti itu. Kemudian saya jualan pakai KK. 7 miliar. Keluar nanti net sell-nya adalah KK pasti. Tapi YP masih net buy. Karena apa? Karena perpindahan porto ini nggak bisa dideteksi oleh broker summary. Ini adalah kelemahan dari analisa broker summary, teman-teman. Yang harus teman-teman ketahui. Ya, ini adalah kelemahannya. Jadi misalnya ya, contoh, saya punya akun AI, UOB Kaihan. Kemudian saya pindahin ke NH Korindo, XA. Bisa. AI net buy, XA net sell. Orang kalau nggak tahu mikirnya, oh AI masih beli. Bandar AI masih beli nih. Kok yang jualan XA ya? XA dapat dari mana? Nah, bisa aja XA ini dapat barang dari AI. Tukeran porto antar sekuritas. Mungkin YP ini dapat barang adalah dari underwriter-nya atau tim underwriter-nya. Mereka jualan pakai YP. Tujuannya apa? Mengelabui retail. Contoh tadi yang tadi ya, YP jualan sikat. Padahal YP-nya YP Bandar yang jualan. Ya, Bandar nyusup ke pakai sekuritas Mire, pakai YP. Bisa aja, nggak ada masalah. Ya. Dari misalnya broker gede nih, dari BK atau dari CS. Wah, kan broker BK CS itu kan YU ya. Itu broker bandar kan, broker gede. Mereka pindah bareng ke YP. YP-nya jualan masif. Kalau teman-teman nggak mengerti konsep ini, akan mikir, oh YP-nya jualan, retail jualan nih, saya mau borong. Nah, lihat dulu jualannya seberapa gede. Ya kan? Kalau jualannya segini gede, mau borong, mikir lagi dong. 7 miliar loh. Ya, jadi jangan salah dulu. Ini pengertian harus benar dulu teman-teman ya. Jadi sudah waran ya, resikonya sudah ini di saham waran yang volatil yang ngeri ya, udah gitu. Teman-teman beli. Ternyata bandarnya jualan pakai YP. Akhirnya teman-teman sangkut di harga atas seperti yang tadi ya. Sikat 50-60. Nyangkutlah dia sekarang. Kalau belum jualan, kalau sudah jualan ya pasti cut loss seperti itu ya. Ini yang terjadi ya. Jadi ini yang terjadi dari terubaran ya. Jadi buat teman-teman semoga bisa mengerti ya yang terjadi. Ini kejadiannya teman-teman ya. Jadi barangnya YP dari mana? Bisa aja dia tukar porto dari sekuritas lain ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya punya pengalaman sih. Saya punya pengalaman di waran. Ini adalah pengalaman saya ya. Ini teman-teman ngerti ya. Ya, dada waran ya. Dada waran ini saya buat videonya khusus ya, dada waran ya. Saya buat video khusus di sini ya. Yang ini ya. Cuma dada waran 975% ya, seperti itu. Silahkan teman-teman kalau mau nonton kenapa saya beli dada waran, ada semua saya jelaskan di sini ya. Di video ini, silahkan nonton. Ya, seperti itu. Nah, saya akan kembali lagi ya. Dan saya juga memang sebenarnya suka waran. Saya tuh bukan orang yang nggak suka waran, tapi saya tidak beli sembarang waran. Ya. Dan ketika ini adalah rekor pembelian tersukses saya ya. Yang pertama adalah Posa Waran ya. Saya dalam ini ya teman-teman, sebentar saya bikin
tulis ini. Ini ya 300.000 ini lembar. Saya beli 3.000 lot di harga 21. Ya. Kemudian saya jualan di 346 3.000 lot ya. Artinya apa? 21 kalau 3.000 lot itu cuma 6,3 juta ya. Saya bisa profit 97.500. Ya, ini kalau dikalkulatorin ya. Tadi saya sempat kalkulator sih. Ini profitnya 345. Ya, ini profitnya saya ulang lagi ya. 21, saya ini profit berapa? Saya kalau nggak salah 1546%. Nah, benar. Ya. Jadi saya profit 1546%. Dan posawaran ini terjadi di 15 Mei, artinya 2019, artinya waktu itu Waran nggak mengenal auto reject atas. Ya, induknya nggak bergerak, induknya masih di harga sekitar 50-80 kalau nggak salah saya lupa, atau 50-70-an, seperti itu saham Posa, tapi warannya gila. Dan ini saya beli dan saya bisa profit dalam waktu hanya 20 menit. Kalau nanya kenapa saya beli ini, saya murni spekulasi, karena itu saya cuma beli 6.300.000. Artinya apa? Kalau memang loss ya saya sudah siap kehilangan uang 6 juta waktu itu. Tapi ternyata volatil, dan Posawaran ini juga sama dengan True waktu itu, dia tidak spike karena tiba-tiba dibanting ke bawah, dan di sesi 1 terakhir saya lihat dan saya memutuskan saya beli. Sebenarnya True kemarin saya juga mau beli, cuman saya terlambat. Harusnya saya belinya di akhir sesi 1. Tapi karena saya mantau saham lain, saya nggak lihat, saya nggak beli. Kalau saya beli, saya pasti profit karena sempat naik dari 10 ke 17 ya di sesi 2. Ya, seperti itu. Tapi yang Posa ini luar biasa, dia naik ke 346. Dan ketika dia naik ke 346, seperti itu, dia dibanting lagi. Dibanting balik ke 20 dalam kurun waktu 5 menit kalau nggak salah. Jadi naiknya butuh waktu 20 menitan, dia turun cuma 5 menit dari 346 ke 20. Bayangkan yang beli di 346 barang saya, itu loss-nya berapa? Ya, 346 jadi 21. Ya, kita coba hitung ya. 346 ke 21 itu berapa sih? 346 kalau kurangi 80%. Oh. Enggak, berarti 346 kurangin 95%. Ya, berarti sekitar ini 346 dikurangin 93%. Ya. Kalau yang beli barang saya di 346 waktu itu ya, kemudian dia cut loss di 21, dia akan menderita kerugian minus 93% kira-kira. Gede teman-teman ya. Saya profit 1.546%. Dia loss 93%. Kalau masukin 100 juta, loss-nya banyak itu. 93% berarti loss 93 juta. Uangnya tinggal 7 juta. Sama, ini ada korban keganasan Waran. Ini bukan punya saya dikirimin dari teman juga. True Waran ya. 122 di harga 11. Itu minus 91% ya. Jadi ini yang harus teman-teman ngerti ya. Ini ngerinya. Kemudian ada lagi nih. Beli 178 di 11. Harganya dia menderita floating loss minus 93% ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik teman-teman. Ini ngerinya Waran. Saya tidak pernah mau membeli Waran ketika harganya di atas masih tinggi, di atas 10 biasanya. Saya mau beli Waran biasanya di bawah 10. Ya. Teman-teman bisa cek pengalaman saya di Dada Waran ya. Ini Dada Waran saya profit 975% ya. Modal saya 87 juta, di average 3,72. Saya nyicil ini saya ini Dada Waran ini saya swing kebetulan. Kalau mau tahu alasannya silakan lihat ke dalam video yang di YouTube ya. Video di YouTube silakan teman-teman tonton aja. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskannya lagi ya di sini ya, teman-teman bisa nonton. Saya swing 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih sedikit seperti itu ya. Dan saya profit ya. Kalau harganya 40 saya profit 851 juta ya. Artinya ya dari uang 87 juta dapat duit 851 juta ya. Seperti itu. Jadi inilah Waran ya. Jadi Waran ini high risk, high return ya menurut saya. Kalau belinya di atas itu nggak high risk lagi. Itu nekat menurut saya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut satu lagi ya, soal saham dada ya. Ini intermezzo aja ya buat teman-teman. Sekali lagi ya, minggu depan ada Zoom dengan Mas Bekti dan Michael ya soal scalping versus swing ya. Oke, lanjut. Saham dada. Saham dada ini apa ya? Kemarin saya bilang ya, ada jebakan bandar di saham dada, seperti itu ya. Kenapa saya bilang ada jebakan bandar di saham dada?
Mungkin teman-teman ada di sini yang punya pertanyaan ya, punya pertanyaan seperti ini. Saham Dada ini bandarnya masih nyangkut loh, ya. Mungkin ada yang bilang seperti itu karena apa? Karena lihat nih, ya. Oh, ada MG nyangkut nih, ya. MG kan biasanya nyangkutnya banyak 20.000 lot ya. Di harga 54, MG masih nyangkut ya. Kemudian ini masih ada PC ya, broker bandar nih ya, MU broker bandar ya. Kemudian YU juga ya. Ya, masih nyangkut, IF juga ya. Kemudian ada LG ya. Masih nyangkut. Bandarnya nyangkut di atas nih. Bolehkah kita beli saham Dada? Sebentar, sebelum kita ngomong seperti itu, saya mau jelasin sekali lagi. Ini yang jualan, ya, yang jualan ini rata-rata broker bandar, kecuali NI ya. NI ini memang broker retail. Tapi jangan lupa, kalau dia bisa jualan di 1,4 miliar, ini bukan retail ini. Ini adalah tim dari bandar yang pakai broker NI. Ya, jadi kita nggak bisa memutuskan NI bandar atau enggak. Kita harus lihat dulu. Jualannya gede sekali soalnya. Ya. Dan saya coba bedah ya. Dari tanggal 1 Mei sampai 13 Juli ya. NI ini yang borong di harga 50. 1,4 miliar. Ini dia borong ya. Kemudian ada HDA, NBQ, PS, PF, YB dan kawan-kawan. Ini murni bandar semua pasti ya. Broker pakai broker bandar ya. NI memang broker retail tapi ini pasti juga bandar karena dia berani borong besar di 50 ya. Kemudian ada HDAN dan kawan-kawan ya. Nah, pertanyaan gini. Teman-teman harus mengerti ya. Dalam sistem bandar ya, ada sebuah tim ya. Jadi kalau teman-teman bilang, "Oh, bandar ini nyangkut." Jangan salah. Yang nyangkut itu adalah tim HK dia. Ada tim yang bertugas meng-HK ya, meng-HK. Ada tim yang bertugas berjualan. Ya. Di kasusnya Dada ini, yang jualan ini NIS dan kawan-kawan. Yang HK siapa? Pakai MG. Pakai MG. Jadi teman-teman kalau ada lihat saham, MG masih nyangkut di atas. Jangan pernah menurut saya hati-hati. Karena yang terakhir ada di saham Prim. Saham Prim itu ya, saham Prim sebelum dia dibanting ya. Nanti teman-teman saya nggak sempat buka ya. Silakan kalau teman-teman mau lihat risetnya. Silakan waktu saham Prim waktu di harga 625, di harga 625, teman-teman buka broksumnya, siapa yang jualan, siapa yang beli. MG net buy di 625. Sorenya muncul berita bahwa ada koreksi dari kesalahan ya. Di saham Prim itu muncul bahwa ada IPO Gojek yang beli jadi investor. Ternyata salah input. Dan besoknya saham Prim ARB ya. Coba saya bukain ya, ini chartnya. Jadi waktu itu yang beli adalah MG. Yang beli adalah MG. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau iseng silakan lihat di 7 Juli 2021 bongkar broksumnya, itu MG yang beli dan beli di harga arah. Yang jualan adalah KI waktu itu. Muncul berita bahwa ada kesalahan dan tiba-tiba open ARB. Waktu open ARB yang jualan cuman MG. Jadi yang bisa jualan cuman MG. Yang lain retail mau berjualan ya, nggak laku. Tapi MG bisa laku. Dan MG waktu itu di tanggal 8 Juli bisa jualan 30.000 lot. Ajaib sekali. Ada yang mau beli 30.000 lot. Siapa yang beli? Ya saya rasa adalah sebagian mungkin tim HK-nya bandar. Ya, dan MG di Prim bisa aja tim HK. Untuk apa? Nyangkutin retail. Bayangkan siapa yang nyangkut di 625. Seperti itu ya. Kemudian dia turun. MG-nya hari kedua masih jualan, tapi sudah sedikit. Dan kemudian kita lihat volumenya semakin kecil nih. Ya, volumenya semakin kecil. MG-nya hilang. MG bisa jualan duluan. Karena siapa? Dia bandarnya. Dia tim bandarnya. Ada skenarionya. Jangan salah kalau teman-teman melihat, MG-nya nyangkut di atas nih. Bisa aja MG itu ya memang terpaksa nyangkut. Tapi kalau teman-teman lihat ya, kita kembali ke sini. Kenapa melakukan itu? Tujuannya adalah menjebak retail. Ya, ini jelas retail ya. YP, XC, PD, CC, DR, KK. Ya, kejebak di 54, 53. Ya. Kejebak segini. Jualannya cukup laku nih, laris nih jualannya, gede nih. Ya, ini jualan semua nih ya. Broker-broker ini jualan semua. MG ya cuma nyangkut 80 juta. Ya, 90 juta lah ya. Seperti itu di average 54. Nggak sebanding. Artinya apa? Kenapa MG tim HK? Tujuannya memancing retail yang nggak ngerti masuk. MG masuk, saya masuk. MG masih nyangkut nih. Pasti akan dinaikkan lagi. Belum tentu.
Karena apa? Bisa aja MG ini adalah tim HK. Tujuannya apa sih? Nyangkutin retail. Ini adalah jebakan dari sistem bandarmologi. Teman-teman harus ngerti ya. Ada tim HK, ada tim jual, ada tim guyur. Kalau memang konsepnya adalah berjualan seperti ini ya broksumnya, ya menurut saya hindari saham ini. Hindari. Mau ada MG mau apa, kalau saya pribadi saya memilih menghindar ya. Karena apa? Saya nggak mau kejebak nyangkut nih di saham ini. Ini adalah jebakan dari bandarmologi ya. Jadi ini yang mau saya jelaskan mungkin buat teman-teman supaya apa? Supaya karena ini MG lagi getol-getolnya nih ya. Ada tim follower MG. Kalau MG HK di arah, saya mau beli di arah. Seberapa banyak teman-teman lihat ya MG beli di arah dan kemudian ditutup arah sama MG. Kemudian kelihatan nggak kuat, MG-nya guyur dan MG-nya cut loss. Mungkin ada yang bilang, MG ngapain sih ini kok cut loss? Simple. MG mau retail yang lain FOMO ikutan beli. Karena apa? MG beli. FOMO arah. Ya kan? Tiba-tiba MG buang barang diguyur. Padahal MG adalah tim HK. Seperti itu. Ya, tujuannya apa? Kalian nyangkut akhirnya di sana. Diguyur nggak jadi arah. Dari 25% turun ke 10%. Nyangkut kan? Nah, bandar di bawah bisa beli lagi. Bandar bisa jualan di atas. Karena apa? Ada orang trader retail yang FOMO yang beli karena ngikutin MG. Padahal MG langsung cut loss. Hati-hati ya, hati-hati. Ini jebakan ya. Dan ini kenapa saya sampaikan ini? Karena bisa terjadi berlaku juga untuk saham-saham yang lain. Jangan FOMO, lihat dulu kalau mau HK di arah, lihat dulu sahamnya bagaimana. Resikonya bagaimana? Teman-teman siap nanggung resikonya nggak? Kalau nggak siap, jangan beli di arah. Ya. Oke, itu aja mungkin yang saya sampaikan soal jebakan bandarmologi ya. Semoga membuat teman-teman lebih memahami ya, lebih memahami soal trading ya, seperti itu. Ya, soal trading teman-teman memahami ya. Dan ini lanjutan broksumnya ya. Tanggal 15 sampai 16 kita lihat YP masih beli terus ya. Masih beli terus, tapi yang jual ya bandar. Dan kita ngerti bahwa dada ini sempat dibawa naik ya, yang tadi saya bilang ya, dia tim HK-nya ini meng-HK sampai 63 ya, dibalikin ke 50 lagi ya, kemudian ini sempat naik dan tidur, ini naik sedikit dan tidur lagi ya, dan saya yakin ya dada masih akan tidur lagi, karena ya bandar laris jualannya. Nanti ketika retail sudah mulai bosen ya, bisa aja bandar mulai beli lagi dari retail, tapi kita nggak pernah ngerti nih bangunnya kapan, karena ini tidurnya 23 Maret ya, dia bangun sebentar di 10 Mei. Artinya 23 Maret sampai 10 Mei ya 1,5 bulanan. Tidur lagi nih. 17 Mei. Bangunnya 22 Juni. 1 bulanan lebih. Artinya nggak ada yang ngerti. Ya. Ini ada lagi nih, dia tidur nih. 20 Januari. Bangun di 4 Maret. Ya. 2 bulanan lebih. Ya. Jadi kita nggak pernah ngerti apakah ini mau bobok beneran atau nanti bangun lagi. Tapi buat saya pribadi saya nggak tertarik karena ya saya sayang dengan uang saya kalau ketahan sampai dengan saham yang nggak jelas seperti ini, mau bobok nggak jelas ya, bobok bangun 2 bulan lagi ya, mendingan saya pindahin ke saham lain ya, kayak yang rally-rally itu, yang lagi uptrend ya, seperti itu ya, saham-saham yang lagi uptrend, saya mending lari ke sana daripada nyangkut di saham-saham seperti dada, ya. Oke, hati-hati sekali ya teman-teman ya. Oke, itu yang mau saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa ya, jangan lewatin, ini adalah scalping swing di 25 Juli. Jam 8 malam, silahkan share ke teman-teman. Nanti linknya akan saya berikan ke dalam grup PPC ya. Grup PPC yang ini ya, para pencari cuan yang di bawah ini ya. Join us para pencari cuan, silahkan teman-teman join. Seperti itu. Ya, ini dan ini ada juga promo ya, ada promo bahwa di masa PPKM ini kita bikin promo ya untuk member. Jadi kalau teman-teman join 3 bulan ya, kalian akan dapat bonus 2 minggu ya. Perpanjangan waktu 2 minggu ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman join 6 bulan ya dapat bonus 3 minggu. Kalau teman-teman join 1 tahun dapat bonus 1 bulan ya. Seperti itu. Dan semua member yang ada di PPC yang sudah berjoin ya kita extend 1 minggu karena ya kita lihat marketnya nggak terlalu bagus juga, dan saya pingin teman-teman dapat kesempatan belajar lebih lagi ya. Ini adalah reward dari saya pribadi ya, ide dari saya untuk supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama, bisa dapat ekstra waktu ya, seperti itu. Silakan kontak ke grup PPC ya teman-teman ini. Jangan salah, hati-hati ada grup palsu ya, kita nggak terima investasi dan lain sebagainya ya. Seperti itu, silakan kalau teman-teman mau bergabung, ini adalah grup PPC-nya ya. Ya saya bersyukur ada 14.000 orang sekarang yang join ya.
Dan di sini grupnya aktif ya, aktif bisa chatting ya, kita ngobrol macam-macam ya dan lain sebagainya ya. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Silakan like, subscribe dan komen ya kalau teman-teman mau ada komentar. Tapi saya jarang jawab di kolom komentar YouTube, saya lebih jawab di PPC ini ya. Di dalam grup ini silakan kalian join di PPC ini ya, supaya teman-teman dapat manfaat ya, dapat manfaat dari PPC ini ya. Silakan, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dan jangan sampai kejebak bandar lagi ya teman-teman. Tuhan memberkati.